Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung. Dan ini adalah Alba Limited Edition 7T62X024. Sebelum lanjut review, gua mau bilang thanks banget buat yang punya akun Instagram @watchpada karena udah minjemin jam tangan ini. Nih gua promo dikit boleh ya? Buat kalian yang doyan sama jam tangan vintage kayak gini, wajib banget mampir di akun Instagramnya @watchpada. Karena di sana ada banyak banget koleksi jam tangan vintage original dengan kondisi prima dan yang pasti harganya nggak bikin kantong bolong. Termasuk jam tangan ini juga dijual. Untuk harga, kalian bisa langsung DM aja ke adminnya. Dari tampilannya kita bisa tahu ya kalau Alba ini tuh jam tangan klasik atau vintage. Untuk tahun launchingnya sih gue nggak bisa nemuin info yang valid tentang jam tangan ini. Yang jelas ini keluaran tahun tua lah, mungkin di bawah tahun 2000-an. Alba ini juga menyandang titel limited edition. Kalau lihat di cashback-nya sih harusnya jam tangan ini cukup langka. Karena cuma diproduksi sebanyak 280 unit aja. Dan jam tangan yang gue review ini urutan ke 182. Secara desain jam tangan ini udah oke banget. Dialnya cakep. Di sini ada komplikasi tanggal, ada 3 subdial, markernya udah applied, ada ring chapter dengan skala menit, dan jarum penunjuknya lumayan tegas. Cukup sporty lah ya dialnya ini. Kemudian case-nya juga oke, materialnya bagus, all stainless steel. Di sebelah kanan ini ada crown dan 2 tombol untuk mengoperasikan jarum krono. Untuk finishing, kalau sekilas sih kelihatannya polish atau mengkilap. Tapi kalau kita perhatiin lebih detail, sebenarnya ini ada jejak-jejak alur brush yang udah nyaris pudar. Mungkin karena kemakan usia kali ya, jadi dia mulai menipis. Terus bagian bezel, walaupun komposisi indeks angkanya mirip diver watch, tapi ini nggak bisa diputar. Tapi nggak terlalu masalah sih. Mungkin yang akan jadi masalah adalah bentuk lugnya ini. Karena dia pakai integrated bracelet, jadi bentuk lugnya nggak universal. Pastinya sih ini bakalan jadi masalah buat orang yang gemar gonta-ganti strap. Karena kalau mau nyari strap pengganti, harus yang end-link atau ujungnya punya bentuk dan ukuran yang sama persis kayak gini. Dan strap model gitu tuh nggak banyak guys. Kalau mau ganti strap kulit juga harus custom, dan hasilnya pun menurut gua sih nggak akan maksimal. Jadi kalau kalian suka dan berniat beli jam tangan ini atau jam tangan dengan bentuk lug kayak gini, kalian harus udah puas sama strap bawaannya. Lanjut bagian belakang atau case back-nya menggunakan bahan stainless. Di sini ada logo ombak. Nah, ini nomor seri dan jumlah produksinya ya. Ini tipe movement, stainless steel, limited edition, dan water resistnya tertulis 10 bar. Harusnya sih udah aman buat berenang, tapi berhubung ini adalah jam tangan yang udah cukup berumur, bisa aja bagian-bagian tertentu yang mendukung sistem water resist kayak karet-karet seal, itu udah nggak bekerja secara maksimal. Jadi mending cari aman aja deh. Oh ya, untuk tipe case back-nya sendiri ini screw down. Jadi untuk cara bukanya kalian perlu alat kayak gini guys. Yuk kita bongkar sekalian cek mesinnya. Nah, ini dia penampakan mesinnya. Dia pakai mesin Seiko, karena memang Alba ini adalah anak perusahaan dari Seiko. Jadi untuk kualitas, ya bisa dibilang setara lah sama Seiko. Tipe mesinnya 7T62A, dan ini udah nggak diproduksi lagi sama Seiko. Tapi nggak perlu khawatir, karena anak perusahaannya Seiko yang lain, yaitu Epson, udah ngeluarin mesin pengganti buat 7T62A ini yang dikasih nama YM62A, dan itu dijual bebas. Untuk harganya, kalau gua cek di marketplace sih sekitar 200 ribuan, dan itu belum termasuk baterai. Dan untuk tipe baterainya sendiri, karena ini jam tangan tua, jadi jelas udah pernah diganti ya, itu hal yang wajar. Tapi untuk baterai yang terpasang sekarang, ini nggak sesuai peruntukannya. Makanya dia agak ngangkat kayak gini nih. Harusnya untuk mesin 7T62A atau YM62A, dia pakai baterai tipe SR927W. Kalau ini malah dipasangin tipe L921F. Masuk sih,
dan berfungsi juga. Cuma yang namanya nggak sesuai, ya sedikit banyak ada dampak negatifnya lah. Untuk ukuran, diameternya sih cukup ideal, tanpa crown 40 mm, kalau sama crown jadi 41, sekian milimeter. Terus ketebalannya juga standar 10 mm, lebar lugnya cuma 10 mm, dan lug to lugnya ini yang bikin greget, 50 mm. Belum lagi ditambah N-Link yang nggak mau nukik ke bawah, ini makin memperpanjang dimensinya ya, jadi 55 mm. Tapi, ketika dipakai di tangan gua yang lingkarnya nggak lebih dari 16 cm, ajaibnya ini bisa pas banget guys. Jadi bentuk case sama lengkungan lug dan strapnya ini kayak ngikutin bentuk pergelangan tangan gua. Dia nggak meninggalkan rongga sama sekali ya. Jadi kerasanya tuh jam tangan ini beneran nempel banget di tangan. Oke, sekarang kita bahas fitur. Seperti yang bisa kalian lihat, di jam tangan ini udah dilengkapi dengan fitur kalender berupa tanggal. Dan di sini ada 3 sub dial. Yang atas adalah penunjuk menit untuk fitur stopwatch. Nah, kalau yang di posisi jam 9, ini penunjuk detik waktu utama. Penunjuk detik untuk stopwatchnya malahan jarum detik yang panjang ini guys. Untuk cara menggunakan stopwatchnya, kita bisa tekan tombol yang atas untuk start ataupun stop, dan tekan tombol bawah untuk kembali ke angka 0. Kemudian bisa juga start, terus kita split dengan tombol bawah. Dan tekan lagi untuk melanjutkan. Kalau udah selesai, tekan tombol atas untuk stop dan tombol bawah untuk reset. Nah, terus kalau misal kita mau balapan 2 orang nih, kita bisa lihat waktu finish orang pertama sama orang kedua. Caranya, tekan dulu tombol atas untuk start. Kalau orang pertama udah finish, kita tekan tombol bawah. Nah, jarumnya ini berhenti, tapi stopwatchnya masih tetap menghitung guys. Dan kalau orang kedua finish, kita tekan tombol yang atas. Nah, waktu yang ditunjukkan jarum detik sekarang ini kan waktu finish orang pertama nih. Kalau mau lihat waktu finish orang kedua, kita bisa tekan tombol yang bawah. Nah, yang ditunjukkan ini adalah waktu finish orang kedua. Untuk reset, tekan tombol bawah. Selanjutnya, ini unik ya. Kalau fitur alarm kan biasanya identik sama jam tangan digital. Tapi di jam tangan Alba yang analog ini, ternyata ada fitur alarmnya juga. Jadi untuk sub dial yang bawah, dia bisa 2 fungsi guys. Yang pertama bisa disetting sebagai waktu kedua atau dual time. Caranya kita tarik full crown dan tekan tombol bawah untuk setting waktu kedua sesuai yang kita inginkan. Buat mempercepat gerakan jarumnya, kita bisa tekan dan tahan tombolnya. Kalau udah selesai, tutup lagi crown-nya. Nah, kalau mau setting alarm, kita tarik full crown, terus setting waktu krononya ini sesuai sama waktu utama. Jadi harus sinkron dulu nih. Oke, kalau udah tutup lagi crown-nya, kemudian tarik setengah dan tekan tombol bawah untuk tentukan waktu alarmnya. Misal di sini gue setting alarmnya di 10 menit yang akan datang. Kalau udah selesai, tutup lagi crown. Dan untuk bunyi alarmnya sendiri kayak gini guys. Kalau kebetulan kita lagi aktifin chrono atau stopwatch berbarengan sama waktu alarm, bunyinya beda lagi nih.
Oh ya, setelah alarmnya bunyi, maka jarum penunjuk yang ada di subdial ini akan ngikutin pergerakan jarum utama. Jadi nggak ada pengulangan alarm. Kalau mau setting alarm lagi, tinggal tarik setengah crown dan tekan tombol bawah buat nentuin waktu alarmnya. Berikutnya, kalau jarum krono detik dan menit ini titik awalnya nggak tepat di angka 60, kita bisa kalibrasi. Caranya tarik full crown, terus tekan dan tahan tombol atas sampai jarum menit krononya bergerak satu putaran. Setelah itu, tekan tombol bawah buat setting jarumnya biar ada di titik 0 lagi. Atau kalau di sini angka 60. Terus kalau mau setting jarum krono detik, kita tekan lagi tombol atas sambil ditahan sampai jarumnya bergerak satu putaran juga ya. Kemudian tekan tombol bawah untuk setting jarumnya. Kalau udah selesai, tutup lagi crownnya. Kalau untuk setting waktu sama tanggal sih sama kayak jam tangan lain ya. Tarik setengah crown dan putar searah jarum jam untuk setting tanggal. Kemudian tarik full dan putar searah jarum jam untuk setting waktunya. Oh ya, selain fitur-fitur tadi, jam tangan ini juga udah dilengkapi dengan luminous yang ada di jarum jam dan menitnya. Walaupun udah cukup tua, tapi kualitas luminusnya menurut gue sih masih cukup terang. Oke, kesimpulannya, ini jam tangan komplit banget guys. Secara tampilan oke lah ya. Walaupun kalau masalah desain sih sebenarnya kembali lagi ke selera masing-masing. Tapi menurut gue pribadi ini desainnya cakep. Build quality-nya udah oke banget, all stainless steel. Sampai sekarang ini nggak ada karat sama sekali. Movement-nya dari Seiko yang dikenal awet dan panjang umur. Ukurannya juga ternyata masih pas buat tangan kecil gua. Dan untuk fitur, ini bisa dibilang sangat komplit untuk sebuah jam tangan analog. Overall, jam tangan Alba ini nyaris perfect sih. Paling kekurangannya cuma di bentuk lugnya aja, yang bikin pilihan strapnya sangat terbatas. Tapi buat yang suka sama model strap ini, dan bukan tipe orang yang senang gonta-ganti strap, pastinya jam tangan ini udah perfect. Oke guys, itu tadi review dari Alba 7T62A X024 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.